You joke. I don't know where you are. My name is John Wood. Get out. Film dibuka di sebuah kota yang kini sudah diambil alih oleh pasukan militer sayap kiri. Semua rakyat di kota ini dipaksa patuh pada pasukan militer. Apabila ada warga yang menentang, pasukan militer tidak akan segan-segan membantai mereka dengan cara brutal. Pada saat yang bersamaan, kota juga sedang dijangkiti sebuah virus yang sangat mematikan. Kemudian, kita diperkenalkan dengan John, seorang anggota pasukan militer yang pada akhirnya membelot. Karena John sudah tidak tega melihat rakyat dan perlakukan semena-mena oleh pasukan militernya sendiri. Sampai pada akhirnya, John memutuskan untuk membantu sebagian besar warga kota untuk mengungsi dari kota tersebut. My name is John Wood. Get out. Namun sialnya, pasukan militer berhasil menyandra istri John, sehingga memaksa John keluar dari persembunyian untuk menyelamatkan istrinya tersebut. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang jenderal yang diketahui bernama Tommy. Jenderal Tommy adalah mantan atasan John yang dikenal sangat brutal dan tidak kenal kata ampun. Tommy memaksa John memberitahu kemana tempat persembunyian sebagian besar warga yang John bantu melarikan diri. Akan tetapi, John memilih untuk bungkam, sehingga membuat Jenderal Tommy semakin murka. Sampai pada akhirnya, Jenderal Tommy menghabisi istri John, tepat di depan mata kepala John sendiri. Left budget. Please tell me. That's me. You joke. I don't know where you are. Lalu adegan film berpindah pada 3 tahun kemudian. John yang telah berhasil melarikan diri, memutuskan bersembunyi di sebuah gubuk yang terletak di tengah hutan terpencil. Meski sudah 3 tahun berlalu, John masih belum bisa ikhlas atas kematian istrinya tersebut. Selama 3 tahun terakhir, John telah mempersiapkan diri, melatih kekuatan fisik, skill bertarung dan skill menembaknya. Karena John sudah bertekad untuk membalas dendam atas kematian istrinya, yaitu dengan membantai Jenderal Tommy, berikut dengan seluruh pasukan militernya. Kemudian kita diberitahu bahwa dulu John adalah tangan kanan setia Jenderal Tommy. Bahkan, John juga terlibat dalam membantu ribuan warga yang diidentifikasi terpapar sebuah virus mematikan. Sampai suatu hari, John mengetahui kalau ribuan warga yang dihabisi ternyata masih sehat walafiat, alias sama sekali belum terpapar virus yang sangat mematikan tersebut. Jenderal Tommy tega mengorbankan ribuan nyawa warga yang tidak berdosa demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Sejak saat itulah, John memutuskan untuk membelot dan membantu ribuan warga mengungsi dari kota tersebut. Akibat dari perbuatan John, istri John harus dihabisi, tepat di depan mata kepalanya sendiri. Setelah itu, John dihukum, yaitu dengan cara disuntikan virus berbahaya tersebut. Namun tanpa disangka, setelah virus itu disuntikan, tubuh John sama sekali tidak bereaksi. Dengan kata lain, tubuh John kebal akan virus tersebut. Mengetahui akan hal itu, Jenderal Tommy berencana membuat vaksin dari darah John tersebut. Kemudian, vaksin itu akan dijual kepada rakyat dengan harga yang mahal. Uang dari penjualan vaksin tersebut akan dipakai untuk biaya membeli perlengkapan senjata ilegal. Namun rencana Jenderal Tommy gagal total karena John memutuskan memberontak dan pada akhirnya berhasil melarikan diri. Kemudian, John memutuskan untuk bersembunyi di hutan ini. Namun bayangan akan kematian istrinya masih terus menghantui pikiran John. Terutama rasa menyesal dan bersalah atas kematian ribuan warga yang tak berdosa yang dulu pernah John habisi. Ketika tengah melamun di depan api unggun, John dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang dalam keadaan tertembak.
Saat itu juga, John membawa wanita itu masuk ke dalam gubuk untuk diobati. Singkat waktu, di pagi harinya, si wanita ini tersadar dan diketahui bernama Maya. Ternyata Maya sedang diburu oleh pasukan militer yang dipimpin oleh Jenderal Tommy, yaitu musuh bebuyutan John. Dalam upayanya melarikan diri, Maya sempat tertembak, dan bahkan peluru itu masih bersarang di perutnya. Kemudian, John membantu Maya mengeluarkan peluru tersebut. Setelah peluru itu berhasil dikeluarkan, Maya malah kembali jatuh pingsan. Ternyata peluru tersebut sudah dilengkapi alat pelacak agar Maya mudah untuk diburu. John akhirnya sadar bahwa sebentar lagi pasukan militer akan datang ke gubuknya untuk menangkap Maya kembali. Tak lama kemudian, Maya akhirnya sadar. Kemudian, John meminta Maya untuk berwaspada karena sebentar lagi anggota militer akan datang ke gubuk itu. Dugaan John ternyata benar, karena tak lama berselang, beberapa orang anggota militer datang dan bertanya kepada John terkait keberadaan Maya. John mengatakan kalau Maya sudah lama pergi dari gubuknya. Namun mereka tidak percaya, karena alat GPS tersebut teridentifikasi berada di dalam gubuk John. Di saat mereka semua berniat menggeledah paksa gubuk tersebut, inilah yang diperbuat oleh John. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, John langsung menguburkan mayat mereka, guna menghilangkan jejak. Maya yang menyaksikan kebrutalan John, yakin kalau John bukanlah seorang warga sipil biasa. Akan tetapi, John enggan memberitahu Maya terkait latar belakangnya, yang ternyata adalah mangan prajurit militer. Bahkan, status John juga sama seperti Maya, yaitu buronan pasukan militer, pimpinan Jenderal Tommy. Kematian beberapa anggota militer yang dihabisi oleh John sampai ke telinga Lucy dan Anton, yaitu kedua tangan kanan Jenderal Tommy. Lucy yang murka langsung menghajar beberapa anggota militer yang malah lari ketakutan saat anggota mereka dihabisi oleh John. What's going on? Lucy dan Anton berencana akan melaporkan hal ini kepada atasan mereka, yaitu Jenderal Tommy. Berpindah ke John dan Maya yang sedang membuat benteng dan juga beberapa jebakan. Karena John sangat yakin pasukan militer akan kembali datang untuk menangkap Maya dan John. Di malam harinya, Maya akhirnya bercerita kepada Jack terkait dirinya bisa sampai diburu oleh pasukan militer. Ternyata Maya juga sama seperti John, yang juga memiliki DNA yang bisa dijadikan sebagai vaksin untuk menangkal virus berbahaya yang kini tengah melanda kota. Akan tetapi, Maya tidak rela DNA-nya dijadikan sebagai vaksin, hingga pada akhirnya Maya memutuskan melarikan diri. Karena Maya sangat yakin vaksin tersebut tidak digunakan untuk menyembuhkan ribuan warga yang sedang terjangkit virus mematikan tersebut, melainkan untuk diperdagangkan dengan harga yang sangat mahal untuk mendapatkan uang dalam membeli perlengkapan senjata, yaitu untuk kepentingan Jenderal Tommy yang sangat berambisi ingin menguasai negara ini. Jenderal Tommy masih belum puas, hanya berhasil menguasai satu kota saja. Kemudian John bercerita terkait dirinya yang juga diincar oleh pasukan militer. Karena John juga memiliki DNA yang sama seperti Maya, yang bisa dijadikan sebagai vaksin. John juga bercerita terkait istrinya yang dihabisi oleh Jenderal Tommy, tepat di depan mata kepala John sendiri. John sudah bertekad akan menghabisi Jenderal Tommy untuk balas dendam. Atas dasar itulah, John sengaja tidak melarikan diri dari gubuk ini. John malah sengaja menunggu kedatangan pasukan militer tersebut, agar John bisa dengan mudah meratakan mereka satu persatu. Lalu di keesokan harinya,
John mengajari Maya cara menembak yang benar dan tepat, yaitu sebagai bekal untuk menghadapi pasukan militer yang sebentar lagi pasti akan datang ke gubuk tersebut. Tak lama kemudian, 3 orang militer datang secara mengendap untuk melumpuhkan John. Woods. That's not funny. These guys. John yang menyadari kedatangan mereka, sengaja masuk ke dalam gubuk untuk memancing mereka agar mendekat. Ketika sudah mendekat, inilah yang diperbuat oleh John. Dua orang dari mereka berhasil John bantai. Seorang militer yang masih tersisa berhasil membuat posisi Maya terpojok. Kemudian, ia mengancam akan menghabisi Maya apabila John tidak segera menyerahkan diri tanpa perlawanan sedikit pun. Menanggapi ancaman tersebut, inilah yang dilakukan oleh John. Pada akhirnya, anggota militer ini menyusul 2 rekannya ke alam barzah. Kemudian, John mengajak Maya masuk ke dalam gudang penyimpanan senjatanya. Ternyata momen ini memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh John, yaitu pasukan musuh mendatangi tempatnya, dan bukan John yang justru mendatangi markas pasukan musuh. Atas dasar itulah, John sangat berterima kasih kepada Maya, karena secara tidak langsung, Maya memancing kedatangan pasukan musuh John. John juga berjanji akan terus melindungi Maya. Berpindah ke pasukan militer, yang kembali mempersiapkan diri, mendatangi gubuk John untuk menangkap Maya dan John. Kali ini mereka datang dengan jumlah pasukan yang banyak dan senjata yang cukup memadai. Namun sampai saat ini, pasukan militer masih belum menyadari kalau yang sedang mereka hadapi, yaitu John, ternyata juga merupakan prajurit militer. Berpindah ke John dan Maya, yang kembali mempersiapkan senjata, dan juga beberapa jebakan untuk kembali menyambut kedatangan pasukan militer. John sangat yakin kali ini mereka pasti datang dalam jumlah pasukan yang cukup banyak. Untuk mengantisipasi kedatangan mereka, John dan juga Maya sengaja memakai seragam militer, agar mereka berdua bisa lebih bersemangat berperang dengan pasukan militer yang dipimpin oleh Jenderal Tommy tersebut. Don't kid no more. Grab some water. Kemudian, Maya mengambil air di dalam sebuah danau yang tidak begitu jauh dari gubuk. Lalu tiba-tiba, pasukan militer muncul dan berhasil mengepung posisi Maya. Kemudian, Anton melapor kepada Jenderal Tommy kalau target utama sudah berhasil mereka tangkap. Tapi di saat yang bersamaan, John pun muncul, dan inilah yang ia lakukan. Untuk yang kesekian kalinya, John berhasil menyelamatkan Maya. Kemudian, John membawa Maya kembali ke gubuk. Namun tanpa disangka, Anton ternyata masih selamat. Kemudian, ia menelpon Jenderal Tommy, melapor bahwa ternyata yang menolong Maya adalah John, mantan tangan kanan Jenderal Tommy sendiri. Mengetahui akan hal tersebut, Jenderal Tommy kembali mengutus pasukan tambahan. Singkat cerita, pasukan militer muncul dan terlibat baku tembak dengan John. Di tengah itu, Maya sempat berduel dengan salah seorang dari mereka, akan tetapi, Maya berhasil menghabisinya. Sampai pada akhirnya, John dan juga Maya kembali berhasil meratakan pasukan militer tambahan ini. Kemudian, si jenderal kembali mengutus pasukan yang jauh lebih banyak. Singkat cerita, pasukan militer tambahan datang dan terlibat baku hantam dan juga baku tembak dengan John. Namun lagi dan lagi, John mampu meratakan mereka semua hanya dengan seorang diri saja. Mengingat,
John sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi kedatangan pasukan musuh. Selain itu, John juga sudah sangat hafal dengan seluk-beluk hutan tersebut, sehingga memudahkan John mengelabui setiap musuh yang datang menyerang. Sebaliknya, pasukan militer terlihat kewalahan, mengimbangi pergerakan John yang sigap. Sebagian pasukan militer menemukan sebuah terowongan yang tak jauh dari gubuk John. Kemudian, mereka langsung melaporkannya kepada Jenderal Tommy. Namun tanpa disangka, Maya bersembunyi di atas bukit lorong tersebut dan berhasil meratakan mereka semua. An underpass. Berpindah ke Jenderal John yang berencana akan mengubah strategi dalam menangkap Maya dan John, yaitu dengan cara memancing mereka berdua masuk ke dalam terowongan tersebut. Sementara itu, John lanjut membrutal, membantai pasukan militer yang terus saja berdatangan. Sampai pada akhirnya, John berduel dengan Anton, yang ternyata pernah bersahabat baik dengan John. Ternyata Anton cukup tangguh untuk bisa John tumbangkan. Sebaliknya, John yang sudah kelelahan, berhasil ditumbangkan oleh Anton. Merasa John sudah tewas, Anton lanjut mencari Maya. Tugas ini tentu akan sangat mudah, karena sudah tidak ada lagi orang yang bisa menolong Maya. Hingga tak lama kemudian, mereka berhasil menangkap Maya. Berpindah ke John, yang ternyata masih hidup. Kemudian, John bergegas mencari Maya. Sedangkan Maya sendiri, dibawa oleh Anton, dan puluhan pasukan bersenjatanya, masuk ke dalam terowongan tersebut. Dari radio milik anggota militer yang tewas, John akhirnya mengetahui kemana mereka membawa Maya. Yaitu setelah mendengar instruksi dari Jenderal Tommy, yang meminta semua pasukannya, berkumpul di tempat terowongan tersebut. Mendengar instruksi dari Jenderal Tommy, John langsung meluncur ke terowongan tersebut. Yes, a ship. Sementara Tommy dan puluhan pasukan bersenjatanya, tengah menunggu kedatangan Maya dan Anton di ujung terowongan tersebut. Singkat cerita, John tiba di terowongan, dan bertemu dengan Anton, sehingga baku hantam kembali berlanjut. Setelah melewati duel yang melelahkan, pada akhirnya, John berhasil menghabisi Anton. Saat John berusaha membawa Maya keluar, mereka berdua malah dihadang oleh pasukan militer Jenderal Tommy, sehingga baku tembak sengit tak bisa lagi dihindari. Sebagian besar dari mereka berhasil John ratakan, namun semakin banyak pula pasukan militer yang berdatangan. Kemudian, John sengaja melempar granat asap untuk menghalangi pandangan pasukan militer, agar dirinya dan Maya bisa keluar dari terowongan tersebut. Namun sialnya, John malah ditembak oleh Lucy, namun tak sampai membuat John sekarat. Kemudian, John menyuruh Maya bersembunyi di dalam sebuah lubang, dan jangan pernah keluar sampai keadaan aman. Sedangkan John sendiri akan berusaha memancing pasukan militer keluar dari terowongan tersebut. Namun sialnya, di ujung terowongan itu, sudah ada Jenderal Tommy dan pasukan militer yang menunggu. Sehingga mau tidak mau, John terpaksa menyerahkan diri
agar mereka berhenti mengejar Maya. Jenderal Tommy sangat kaget, karena ternyata John masih hidup. Kemudian, si jenderal menugaskan pasukannya untuk menghajar John sampai sekarat. Doesn't have to be high school all over. John sengaja memprovokasi Tommy, yaitu dengan cara mengajaknya berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Sebenarnya Jenderal Tommy takut berduel dengan John, karena ia kenal betul dengan John yang sangat tangguh dan brutal. Akan tetapi, Tommy tak mungkin menolak tantangan dari John, demi harga dirinya sebagai seorang jenderal di depan seluruh anak buahnya. Sehingga dengan terpaksa, Tommy menyanggupi tantangan dari John. Dan sesuai prediksi, John mampu mengalahkan si jenderal dalam durasi yang singkat. Dari sini pasukan militer baru sadar kalau pemimpin mereka adalah pemimpin yang lemah dan zalim. Karena membela dirinya saja, Jenderal Tommy tidak mampu, apalagi membela rakyatnya. Sekarang mereka semua justru berbalik mendukung John. Kemudian, si jenderal meraih senjata, berniat menembak John. Namun dengan sigap, John membalikan keadaan dan berhasil menghabisi Jenderal Tommy dengan senjatanya sendiri. Di saat pasukan militer berusaha menangkap John, Maya pun keluar, sembari memegang 2 buah granat. Maya mengancam akan meledakkan granat tersebut apabila pasukan militer tidak mau melepaskan John. Sebagai gantinya, Maya bersedia DNA-nya diambil untuk dijadikan vaksin demi menyembuhkan ribuan warga yang terjangkit virus mematikan tersebut. Demi menyelamatkan nyawa ribuan warga, pasukan militer termasuk Lucy pada akhirnya setuju dengan kesepakatan dari Maya. Kemudian, film pun selesai. Last and only wish. You joke. I don't know why.